Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan settingan atau menggunakan fitur pembuatan ijazah di aplikasi SizeCloud. Dan di sini saya sudah login sebagai admin Ponpes. Adapun untuk mengatur format ijazah ataupun melakukan pengisian atau print ijazah bisa dilakukan oleh admin Ponpes dan admin akademik. Nah, di sini saya menggunakan admin Ponpes saja supaya mempermudah untuk pengaturan yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk yang pertama kali yaitu dilakukan proses pengaturan format ijazah. Caranya yaitu ke menu master config di sini ataupun dari menu pengaturan umum, kemudian master config. Selanjutnya di bagian akademik, kemudian ke bagian tab kelulusan. Nah, di sini sudah ada seperti ini. Selanjutnya kita akan mengatur misalnya untuk yang ibtidaiyah misalnya. Sini saya desain template ijazah. Nah, seperti ini pengaturannya. Ini karena saya sudah mengisi background ini. Adapun jika ingin mengganti background daripada ijazah bisa ditentukan dengan cara insert image, kemudian pilih upload, kemudian ambil filenya. Selanjutnya misalnya ini saya mau pakai templatenya. Selanjutnya save. Nah, di sini saya sudah mengganti template background ijazah seperti ini. Adapun jika mau polos sebenarnya bisa juga dibiarkan saja tidak seperti ini boleh, akan tetapi pada saat printing nanti seperti ini misalnya, ini bisa di uncheck di sini di bagian ini. Nah, jadi tidak menampilkan background tadi. Tapi jika ingin menampilkan bingkai ijazahnya bisa dicentang print background seperti ini. Tab ini selanjutnya perlu diatur sebagaimana yang sesuai dengan format ijazah masing-masing ma'had. Seperti ini misalnya. Di sini bisa diatur nama Ponpesnya jika ingin otomatis mengambil dari data sistem. Kemudian alamat bisa diatur, nomor statistik pondok jika belum ada ini bisa dihapus seperti ini mungkin, dan di save, disimpan. Kemudian jika ingin mengatur yang lainnya di bagian lainnya bisa disesuaikan lagi. Kemudian di sini ada lembar penilaiannya. Kemudian di sini mungkin mau diganti format, disesuaikan seperti ini. Dan di save. Nah, seperti ini jadinya. Tadi belum di save, ini anak save terlebih dahulu, disimpan. Kemudian ini juga disimpan templatenya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk lembar penilaian. Di sini disesuaikan jika hanya ingin menampilkan mata pelajaran wajib saja di lembar penilaian. Untuk yang lainnya ini bisa dihapus. Caranya seperti ini. Kemudian di delete row. Nah, seperti ini jika mau dikosongkan. Akan tetapi jika mau dipakai, tetap mau dipakai, dibiarkan saja seperti ini, atau disesuaikan lagi untuk mungkin label-labelnya ataupun pengaturan format posisinya. Yang terpenting adalah ini taggingnya disesuaikan dengan yang tersedia di aplikasi. Nah, seperti ini untuk tagging yang bisa dipakai seperti ini, nama Ponpes, alamat. Nah, ini untuk ijazah. Adapun untuk lembar penilaian seperti ini berada di sini di bagian lembar penilaian, bisa disesuaikan, bisa diambil, digunakan. Nah, di sini misalnya N1 ini nomor urutan data mata pelajaran wajib, kemudian Mafel ini nama mata pelajaran wajib,
Nah, ini NA nilai mata pelajaran wajib. Nah, ini disesuaikan lagi dengan masing-masing ma'had. Nah, di sini nanti otomatis nilainya akan dilakukan diisi otomatis ada berapa penilaian misalnya untuk pelajaran wajib. Nah, ini sistem akan otomatis mengisi ke bawah, kemudian menjumlahkan dan merata-ratakan. Dan juga berlaku untuk nilai hafalan di sini. Ini akan otomatis terisi dari sistem. Asalkan disesuaikan taggingnya dengan yang ada di petunjuk. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya anggap sudah selesai melakukan proses pengaturan ijazahnya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana cara supaya calon santri supaya santri bisa menggunakan ijazah ini, bisa muncul di printing ijazah nanti di sini. Caranya yaitu pertama ke menu admin akademik, kemudian santri yang mau diluluskan bisa diubah dari sini langsung atau diimpor kelulusannya dari sini. Bisa diimpor sekaligus dari sini, bisa ditentukan tahun tidak efektifnya tahun berapa, tahun kelulusan bisa juga ini dianggap sebagai tahun kelulusan. Kemudian ini disesuaikan lagi-lagi dengan template, tidak boleh mengubah format template di sini baik posisi maupun nama tabel di atasnya. Jadi dibiarkan sesuai dengan template yang ada supaya sistem bisa membaca data yang antum import. Nah, seperti itu. Nah, di sini anggaplah saya sudah misalnya seperti ini, kalau mau mengubah manual status santrinya dibuat lulus, kemudian dimasukkan tahun tidak lulusnya, kemudian masukkan nomor ijazahnya. Nah, ini manual, ini secara manual. Adapun secara otomatis untuk seluruh santri bisa dilakukan dengan importing data. Nah, contohnya di sini untuk yang lulus di sini saya sudah mengisi yaitu dengan nama Muhammad. Nah, seperti ini saya isi. Selanjutnya ke menu reporting ijazah seperti ini. Nah, di sini sudah muncul karena sudah statusnya lulus tadi, dan cetak ijazah. Nah, seperti ini. Selanjutnya bisa di print jika dibutuhkan printing format ijazah seperti ini. Nah, ini otomatis akan terisi nilainya seperti ini. Nah, di sini bisa di save seperti ini. Jika mau ambil PDF-nya, nah, seperti ini sudah berhasil. Adapun jika mau di print secara langsung bisa disesuaikan dengan printernya di sini. Nah, di sini lagi-lagi untuk jika ingin menghilangkan backgroundnya, dihilangkan centang ini. Nah, ini untuk ukuran papernya dari sistem menggunakan A4. Baik, untuk penjelasan mengenai ijazah, penggunaan ijazah sudah selesai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.